Wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama mempelajari terkait analisis regresi. Apa itu analisis regresi atau garis regresi? Menurut Gauss, pada tahun 1809, garis regresi adalah garis yang memplotkan hubungan antara variabel yang dipengaruhi atau biasa dikenal sebagai variabel dependen dengan variabel yang mempengaruhi atau variabel independen. Contohnya, misalkan dengan menggunakan analisis regresi, kita ingin melihat hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, tentunya menurut teori ekonomi kita sama-sama tahu bahwa pendapatan ini akan mempengaruhi besaran konsumsi kita, sehingga konsumsi kita jadikan sebagai variabel dependen atau tidak bebas, sedangkan pendapatan kita jadikan sebagai variabel bebas atau variabel independen. Nah, apa sih kegunaan dari analisis regresi ini? Yang pertama, kita bisa menghitung dampak perubahan variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, atau dikenal dengan elastisitas. Jadi contohnya kita bisa menghitung berapa besaran konsumsi ya atau kenaikan konsumsi akibat dari naiknya pendapatan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memprediksi nilai variabel tidak bebasnya atau kita bisa memprediksi kira-kira nanti berapa variabel konsumsi kita. Nah, ini adalah persamaan garis regresi untuk data populasi. Nah, sebagaimana halnya yang kita pelajari di matematika, eh, pada fungsi linear ya tentunya berupa garis. Nah, garisnya itu punya persamaan. Nah, begitupun juga di garis regresi ada namanya persamaan regresi. Nah, untuk fungsi konsumsi, data konsumsi, garisnya model persamaannya seperti ini. C itu adalah konsumsi, Y adalah pendapatan, di mana koefisiennya yang pertama ada konstanta. Kemudian ada koefisien dari pendapatan yaitu beta. Nah, error term atau galat. Nah, di garis regresi kira-kira sumber galatnya ini bisa berasal dari tiga hal. Yang pertama itu tidak semua faktor dimasukkan ke dalam modelnya. Nah, tentunya kita sama-sama tahu bahwa yang mempengaruhi konsumsi bukan hanya pendapatan. Nah, yang kedua adalah sumber galatnya adalah kesalahan dari spesifikasi model. Jadi bisa saja data kita itu ternyata tidak cocok untuk kita modelkan menggunakan regresi linear. Dan yang sumber galat ketiga adalah adanya kesalahan dalam pengukuran. Jadinya, misalkan kita punya data konsumsi dan data pendapatan rumah tangga, di mana kita punya 10 data konsumsi rumah tangga dan 10 data pendapatan, yang dua-duanya dalam satuan juta rupiah. Nah, kedua data ini kemudian kita modelkan dengan bantuan EVIUS. Nah, outputnya persamaan regresinya bisa kita buat dalam bentuk seperti ini, yaitu konsumsi sama dengan 0,219 tambah 0,835 pendapatan. Nah, makna dari persamaan ini adalah yang pertama yang kita lihat adalah koefisien dari pendapatan dulu, yaitu 0,835. Nah, ini kita di eh, di ekonomi diartikan sebagai MPC, ya. Ada namanya MPC atau Marginal Prosperity to Consume. Jadi, tiap kali pendapatannya naik satu satuan atau dalam hal ini 1 juta, maka konsumsinya akan turut naik sebesar 835.000 atau 0,8 juta. Nah, itu adalah MPC-nya. Nah, secara teori ekonomi ini sudah betul karena MPC berada di rentang 0 sampai 1. Nah, selain B1, nah ada lagi konstanta B0 yaitu 0,219. Ini kita artikan sebagai konsumsi minimum atau rata-rata konsumsi, yaitu jika tidak terjadi kenaikan pendapatan, maka konsumsi yang akan terjadi itu sebesar 219.000. Bahas di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.